warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akan menceritakan perjalanan makanan di dalam tubuh. Perkenalkan, nama saya Rahan, saya sebagai mulut. Perkenalkan, nama saya Aldo, saya sebagai gigi. Saya Nazwa Alifia sebagai lidah. Saya Siti Rebilda Pipa sebagai kerongkongan. Saya Rahan sebagai lambung. Saya Najwa Elisa sebagai usus. Saya Siti Rebilda Pipa sebagai anas. Yuk ikutin videonya. Hai semua, mau melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia? Ayo, jangan takut, ini benar-benar aman. Kita akan memulai dengan mulut, karena itu pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrisi berguna yang membuatmu tetap berenergi, membantu sel tumbuh, dan memperbaiki diri. Ngomong-ngomong, kamu tahu jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Iu. Tapi ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkan. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Tertarik? Kalau begitu, ayo tonton video ini. Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya, dan menemukan makanannya di sana. Apalagi yang ada di sana? Roti lapis kalkun, pisang. Dia sedang menggigit roti lapisnya. Dan sekarang giliran aku yang masuk. Wah, ternyata ini yang dinamakan mulut. Mulut adalah pintu gerbang sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi protein yang berguna, yang mengubahmu tetap berenergi, yang membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi setelah mengambil gigitan yang pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan saat kamu mengunyahnya. Makanan dipecah jadi beberapa bagian untuk memprosesnya. Gigi berperan dalam menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil agar lebih mudah dicerna. Proses ini memfasilitasi percampuran makanan dengan air liur hingga membentuk bolus yang siap untuk perjalanan ke saluran pencernaan berikutnya. Gigi juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gigi seri, taring, dan gigi geraham. Nah, itu aku, lidah. Aku merupakan organ berupa sengkulan otot yang bergerak. Letaknya ada di dalam mulut dan sebagian meluas ke tenggorokan bagian atas. Aku dilapisi oleh selaput lendir yang tampak kasar. Tekstur permukaan yang kasar ini datang dari tonjolan-tonjolan kecil papila. Papila adalah ujung dari saraf pemancar yang terhubung dengan saraf di otak. Agar kita bisa merasakan berbagai macam rasa makanan seperti pahit, asin, manis, asam, dan gurih. Tugasku membantu proses makan, mengunyah, menggiling, menelan, dan mengeluarkan air liur. Aku bisa bergerak bebas di dalam mulut sehingga aku dapat membantu mengolah makanan dan minuman dari padat menjadi lembek agar mudah untuk ditelan. Kemampuan gerakanku juga digunakan untuk berbicara. Aku bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara yang keluar dari dalam tenggorokan menjadi jelas dan dipahami oleh lawan bicara. Dengan benar masuk ke dalam tabung pelan yang memiliki nama esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang aku bayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah, bagaimana aku bisa terus turun? Begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas-remas di belakangku dan mengemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltik. Dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sudah mencapai ujung terowongan yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya kembali ke esofagus. Aku sudah melewati kantung dan masuk ke perut. Itu yang mengekanku ke kepala kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Itu dinding yang kuat, semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terlalu kecil. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan jadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Jadinya ini tak tanpa terlalu. Ya ampun, apa? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa.
aku sudah bersiap, aku membawa perangkap kecil yang berguna dan akan melindungiku dalam gelembung. Pelindung makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu. Sepertinya ini alih-alih berubah jadi jeli anggur. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di dalam lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripis, amilase, laktase, sekrase, faktase, dan lipase. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Yang terakhir dalam sistem pencernaan yaitu anus. Setelah makanan melewati lambung dan usus, nutrisi yang diperlukan diserap dan sisa-sisa yang tidak dapat dicerna membentuk feses. Feses kemudian bergerak melalui usus besar dan akhirnya mencapai rektum. Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, memberitahu bahwa ada sesuatu yang harus kamu keluarkan. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas keluar. Itu saat kita berpikir, oh harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet, feses keluar. Sampai jumpa makanan dan sarapan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.